Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tahukah kamu kalau di setiap aspek kehidupan kita dipenuhi oleh manfaat dari larutan elektrolit? Ternyata di dalam tubuh kita terdapat cairan elektrolit yang dapat membantu melancarkan impuls pada syaraf kita. Tidak hanya itu, ternyata larutan elektrolit juga dapat digunakan dalam minuman elektrolit, minuman yang biasa kita minum untuk tetap mempertahankan kesehatan tubuh, misalnya oralit atau minuman isotonik. Nah, dalam tubuh manusia, keberadaan cairan elektrolit sangat penting karena fungsi cairan elektrolit ini terkait dengan mekanisme metabolisme tubuh seperti ion pengaktif enzim, pembentuk hormon, dan melancarkan impuls pada syaraf. Larutan elektrolit juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Misalnya pada bagian mesin kendaraan, larutan elektrolit digunakan untuk sel elektrokimia seperti pengisi aki, baterai, ataupun jembatan garam. Larutan elektrolit juga bahkan digunakan sebagai parameter pencemaran air di suatu tempat. Sayangnya, banyak juga yang menyalahgunakan konsep larutan elektrolit. Misalnya, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum masih kerap dilakukan. Padahal, sesuai hukum yang berlaku, oknum yang melakukan hal ini bisa dapat ancaman pidana penjara selama 6 tahun serta denda maksimal 1,2 miliar rupiah. Alat setrum yang nelayan-nelayan nakal gunakan cukup unik. Alat-alat tersebut tidak langsung menyentuh tubuh ikan di sekitarnya. Alat setrumnya hanya masuk ke air, tapi saat digunakan bisa menyebabkan ikan-ikan di sekitarnya langsung mati. Hal ini karena air laut atau air sungai merupakan larutan penghantar listrik. Air laut atau air sungai bisa menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion seperti natrium, klorin, magnesium, dan ion-ion lainnya. Nah, contoh lainnya adalah pada saat banjir, lampu atau listrik rumah kalian justru dimatikan oleh PLN karena air itu termasuk konduktor. Tetapi faktanya tidak semua air itu bisa menghantarkan listrik yang baik. Selama ini kita pasti mengira bahwa semua jenis air merupakan konduktor atau penghantar listrik. Namun, pada tahun 2016 yang dilansir dari Science Alert, berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Mark Johnson dari Yale University, menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak menghantarkan listrik dikarenakan kekurangan elektron bebas. Namun, kebanyakan air yang ada di alam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemudian mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Molekul air yang sudah mengionisasi ini merupakan larutan elektrolit. Perlu diketahui bahwa setiap senyawa atau molekul yang terkandung dalam sebuah larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau sebaliknya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena selain air ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama yang menyusun tubuh kita. Oleh karena itu, tolong saksikan video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Menurut penelitian, listrik bisa mengganggu ritme jantung jika tegangannya sebesar minimal 49 volt. Jika ukurannya berdasarkan arus listrik,
Hanya dengan 10 mA tubuh kita bisa terkejut secara menyakitkan, dan di atas itu tubuh bisa terkena tetanus. Arus di atas 100 mA sudah dikategorikan mematikan. Membahas lebih jauh tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita bahas terlebih dahulu definisi larutan. Larutan adalah campuran yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Larutan memiliki dua komponen utama, yaitu pelarut atau solvent dan zat terlarut. Pelarut merupakan komponen utama dari larutan, sedangkan zat terlarut atau solut merupakan komponen dari suatu larutan. Suatu zat dikatakan larutan jika campuran zat terlarut dan pelarutnya bersifat homogen, artinya tidak terdapat batas antara pelarut dan zat terlarut, atau tidak ada batas antar komponennya sehingga tidak bisa dibedakan lagi yang mana pelarut dan zat terlarut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa zat elektrolit bisa mengantarkan listrik? Suatu zat dapat mengantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Ini sejalan dengan pendapat Arrhenius yang menyatakan bahwa larutan elektrolit dapat menghantar listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang mengantarkan listrik. Menurut teori ionisasi, zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Sebelumnya kita harus membedakan dulu disosiasi dan ionisasi. Disosiasi terjadi pada senyawa ionik, sedangkan ionisasi terjadi pada senyawa kovalen. Derajat ionisasi adalah perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dan banyaknya zat atau molekul mula-mula. Lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Pada gambar A, derajat ionisasinya sama dengan 1, artinya semua larutan terionisasi. Secara umum, persamaan ionisasi asam, basa, dan garam bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat di sini persamaan ionisasi untuk asam, basa, dan garam. Selanjutnya, kita melangkah ke jenis-jenis larutan elektrolit. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi dua lagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat merupakan senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampunya menyala terang, serta derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion, yang ditandai dengan jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan sedikit dan lampunya tidak menyala karena derajat ionisasinya mendekati 0. Pembahasan selanjutnya, hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya terikat dengan kuat. Akan tetapi, larutannya bisa mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion. Selain senyawa ionik dan kovalen polar, contoh lain dari larutan elektrolit adalah larutan asam, yang merupakan zat yang melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Kemudian ada larutan basa, yaitu zat yang melepaskan ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Dan yang terakhir adalah larutan garam, merupakan zat yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Lanjut ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit memiliki karakteristik yang pertama tidak menghasilkan ion, yang kedua semuanya dalam bentuk molekul netral dalam larutannya, dan yang ketiga tidak terionisasi jika dilakukan uji daya hantar, maka tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Nah, berikut ini ditampilkan perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan untuk lebih jelasnya, pada tabel berikut ditampilkan sifat dan pengamatan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, contoh senyawanya, dan contoh reaksi ionisasinya. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan menampilkan bagaimana cara merangkai alat pengujian larutan. Nah, yang kalian butuhkan adalah lampu, elektroda, dan saklar. Kalian bisa merangkainya seperti ditampilkan pada gambar berikut. Untuk hasil pengujian elektrolit kuatnya, misalnya menggunakan garam dapur, terlihat bahwa gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampunya terang. Sedangkan pada saat menguji elektrolit lemah, contohnya adalah cuka, gelembung gasnya banyak, tetapi nyala lampu yang dihasilkan redup. Sedangkan uji larutan non-elektrolit, contohnya menggunakan gula, di sini tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala.
Untuk merangkai alat uji elektrolit, kalian akan membutuhkan batu baterai, kabel penghubung, bola lampu, elektroda, larutan yang diuji, dan gelas kimia. Berikut ini ditampilkan dokumentasi dari demonstrasi pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Ingat, prestasi penting, jujur yang utama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.